Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elsani Julita dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah manajemen resiko keuangan. Pada sesi ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai ruang lingkup manajemen resiko keuangan. Sebelum saya memaparkan sebuah materi mengenai manajemen resiko keuangan, alangkah baiknya saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai sumber materi yang saya dapatkan. Sumber materi yang saya dapatkan ini dari e-book dengan karangan penulis yaitu Siska Yuli Anita, Ketut Tanti Kustina, Yohana Wiratikusuma dan juga kawan-kawannya dengan ISBN 9786231982582. Pengertian manajemen risiko by Siska Yuli Anita. Definisi mengenai pengertian manajemen risiko. Risiko juga disebut sebagai bahaya yang mengacu pada konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu proses yang sudah berjalan, yang akan berjalan maupun yang akan dimulai. Adapun definisi dari manajemen risiko ini menurut para ahli, manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan sumber daya keuangan dari risiko yang menimbulkan ancaman bagi suatu organisasi atau proyek dan berpotensi menyebabkan kerugian atau kerudahan di dalam organisasi, yang dikemukakan oleh Smith pada tahun 1990. Sumber-sumber risiko. Sumber-sumber dari risiko ini dapat berasal dari beberapa aspek, yang diantaranya yaitu bisa bersumber dari sosial, fisik, dan juga risiko ekonomi. Mengenai resiko sosial, seringkali bersumber dari masyarakat yang kejadiannya menyebabkan penyimpangan yang bersifat menyulitkan baik rugi diri sendiri maupun merugikan orang lain. Misalnya mencuri, vandalisme, huru-hara, dan juga peperangan dan lain sebagainya. Kemudian di sini sumber dari resiko fisik seringkali bersumber dari kejadian murni dari alam dan bisa jadi disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri, sebagai contohnya yaitu kebakaran. Kemudian sumber-sumber yang terakhir yaitu mengenai resiko ekonomi. Mengenai sumber resiko ekonomi ini, seringkali ketidakpastian akibat perubahan kondisi ekonomi yang berdampak buruk pada laba dan tujuan bisnis. Contoh dari ketidakpastian ini misalnya karena adanya inflasi maupun resesi. Untuk inflasi itu sendiri yaitu kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Mengenai resesi itu yaitu kondisi di mana terjadinya penurunan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan di suatu wilayah. Ruang lingkup manajemen risiko. Untuk ruang lingkup manajemen ini terbagi
kedua yaitu mengidentifikasi resiko atau kita sebut sebagai identifikasi resiko, seringkali melibatkan penentuan apa, mengapa, dan bagaimana setiap faktor mempengaruhi risiko untuk melakukan analisis yang lebih menyeluruh. Kemudian yaitu evaluasi resiko. Untuk mengevaluasi resiko ini seringkali membandingkan tingkat resiko yang dicapai selama fase analisis resiko dengan kriteria standar yang diterapkan. Mengenai hasil evaluasi risiko, diantaranya adalah gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada, gambaran tentang prioritas risiko yang perlu ditanggulangi, dan juga gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi baik dalam parameter biaya ataupun parameter lainnya yang dimasukkan informasi untuk pertimbangan tahapan pengendalian. Kemudian untuk pengendalian risiko. Untuk mengenai pengendalian risiko ini yaitu mengurangi derajat probabilitas dan juga konsekuensi yang ada dengan cara menggunakan berbagai alternatif metode mentransfer risiko tersebut. Kemudian yaitu yang kelima, monitor serta mengevaluasi hasil dari manajemen risiko yang sudah dilakukan hingga menganalisis perubahan-perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dan komunikasi. Mengenai koordinasi dan komunikasi sambil menyambung